Pemirsa, jika sebelumnya pasar tradisional marak menjadi klaster baru penularan COVID-19, kini ruang lingkup kerja juga bisa menjadi klaster baru. Apa kemudian yang harus dilakukan selain mengikuti protokol kesehatan yang ketat untuk memutus mata rantai penularan di tempat kerja? Dalam beberapa hari terakhir, angka konfirmasi positif COVID-19 di tanah air tinggi, dengan catatan tertinggi 2.657 kasus terkonfirmasi positif. Pada hari itu, Jawa Barat mencatat angka tertinggi dengan lebih dari 900 kasus, di mana sebagian besar berada dalam klaster baru, Sekolah Calon Perwira TNI di Bandung. Dalam perkembangan, tercatat 1.262 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di lingkup secapa. Klaster baru juga ditemukan di Pusat Pendidikan Polisi Militer Pusdikom Kodiklat TNI AD di Cimahi. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 meminta pengurangan aktivitas di kedua pusat pendidikan milik TNI. TNI sendiri langsung mengambil langkah menutup dan menangani pandemi dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro. Lingkup kerja yang juga menjadi tempat penularan COVID-19 terjadi di Solo, Jawa Tengah. 25 dokter terpapar COVID-19. Mereka adalah para dokter yang bertugas di Rumah Sakit Muwardi dan tengah mengikuti program dokter spesialis di Universitas 11 Maret Solo. Secara tidak sadar, ruang lingkup kerja juga menjadi lokasi penyebaran virus corona, meski sudah melakoni protokol kesehatan yang ketat. Lantas apa yang terluput sehingga virus durjana ini merajalela? Pemirsa, virus corona tampaknya mulai menyasar lingkungan kerja. Kini ada 25 dokter positif COVID-19 di Solo, Jawa Tengah. Sementara di Jawa Timur, jumlah perawat yang terpapar COVID-19 terus bertambah menjadi total 277 orang. Hanya berselang 1 hari, 2 institusi pendidikan militer, Sekolah Calon Perwira Bandung dan Pusat Pendidikan Polisi Militer Kodiklat TNI Angkatan Darat Cimahi juga menjadi klaster penularan COVID-19 di Jawa Barat. Lalu bagaimana cara mencegah agar virus corona ini tidak merebak di lingkungan kerja? Mengapa angka baru positif corona terus tinggi jumlahnya? Nah, bersama kami telah bergabung sejumlah narasumber. Hari ini ada anggota pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Ibu Dewi Nur Aisyah, ada pakar epidemiolog Pandu Riono, dan Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Timur Profesor Nur Salam. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Surabaya dulu. Ada Prof Nur Salam. Prof Nur Salam, benar ya hingga sejauh ini ada 277 perawat di Jawa Timur yang terpapar COVID-19. 12 diantaranya meninggal dunia. Apa yang sebenarnya terjadi Pak di sana? Benar, jadi memang sudah 12 meninggal dan sudah ada 277 perawat yang terpapar. Iya, sejauh ini apa sebenarnya yang membuat penyebaran penularan ini sangat cepat terjadi? Yang pertama, sebagaimana membeludaknya pasien. Jadi kalau menurut saya ini sistem kesehatan termasuk bagaimana masyarakat ya dalam tracing tracking ini belum berjalan begitu baik. Karena kalau misalnya pasien-pasien yang OTG, pasien-pasien yang ke rumah sakit yang sebenarnya bukan dengan kasus COVID itu juga ternyata positif seperti itu. Dan ini tidak disadari oleh teman-teman semuanya dalam melakukan pelayanan perawatan itu sendiri. Dan inilah menjadi resiko yang besar. Oleh karena itu, saya rasa sesuai dengan new normal ini, salah satu syarat adalah bagaimana penyebaran itu bisa terkontrol, dan ini harus mulai di akarnya. Akarnya adalah dari mana? Dari pasien itu sendiri, dari masyarakat yang harus benar-benar prinsip 3T, tracing, tracking, dan treatment itu harus dilakukan dengan baik. Itu Tapi mungkin dari protokol kesehatan sendiri yang dilakukan oleh para perawat ini seperti apa Pak sejauh ini? Apakah mungkin ada yang lalaikah atau justru ada missing link di situ yang kemudian penyebaran ini menjadi merebak?
Jadi dengan membludaknya pasien di beberapa pelayanan, bukan hanya di rumah sakit tapi di puskesmas, yang sebenarnya ada juga kasus dengan COVID tapi yang bukan COVID ya di situ, sehingga kalau kasus bukan COVID biasanya perawat tidak menggunakan APD level yang sesuai dengan ditetapkan, misalnya dengan level 3. Itu yang menjadi resiko saya rasa. Dan banyak teman-teman ini dari 277 justru tidak melayani penanganan pada kasus COVID secara langsung. Kebanyakan ada yang di poliklinik, ada yang dirawat inap biasa, seperti itu. Termasuk teman-teman di puskesmas ini. Ini kan jadi catatan kita, begitu. Iya Pak, lalu bagaimana dengan penanganan pasien yang tidak jujur? Sehingga hal-hal seperti ini akan terus berulang. Antisipasinya seperti apa Pak? Jadi saya rasa kita harus bersama-sama dengan pemerintah, termasuk gotong royong lah bersama-sama untuk menyisir. Jadi kalau di dalam perawatan itu kita ada namanya di puskesmas. Saya rasa peran di fasilitas kesehatan pertama termasuk puskesmas itu sangat penting dan melibatkan semua elemen termasuk di kader ya, termasuk tokoh masyarakat. Saya rasa harus diedukasi bagaimana ketaatan untuk menggunakan itu. Dan kalau memang itu ditemukan, saya rasa harus dilakukan tindakan selanjutnya. Misalnya ada yang reaktif, bagaimana dilakukan PCR dan seterusnya itu. Sama dengan perawat. Jadi perawat menurut saya pada awal misalnya yang berdunas di COVID harus dilakukan pemeriksaan PCR secara berkala setiap 14 hari. Itu mungkin pendapat saya. Oke, sudah bergabung juga bersama kami ada pakar epidemiolog Pak Pandu Riono. Tapi sebelum ke Pak Pandu saya ingin ke Ibu Dewi dulu. Bu Dewi, tadi dikatakan masih belum ada penyamarataan standar pemeriksaan dari perawat untuk memeriksa pasien yang datang, termasuk di puskesmas. Ini kemungkinan menjadi celah di situ Bu, sehingga penularan terus menyebar. Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan oleh tim gugus tugas untuk kemudian bisa menyamaratakan ini Bu? Ya, jadi mungkin tadi benar yang sudah disampaikan bahwa potensi terbesar penularan justru kepada pasien-pasien yang mungkin dia nggak ada gejala atau gejalanya sama sekali ringan, yang mungkin nggak berpikir saya bukan COVID. Akhirnya ketika dia datang ke pelayanan kesehatan, dia mengira dirinya dia sehat, dia berobat untuk hal yang lain sebenarnya. Dan tadi sudah disampaikan ada level APD yang berbeda. Dan memang kita sudah melihat kemarin juga ada dokter gigi yang juga meninggal gitu ya. Jadi kita harus melihat ternyata memang semua pelayanan kesehatan, petugas kesehatan di level manapun ini harus punya kewaspadaan yang tinggi. Bukan berarti ketika bertemu dengan pasien yang bukan COVID itu adalah kondisinya aman, karena tadi lebih banyak orang tidak bergejala atau asimptomatik dibandingkan dengan orang yang punya gejala. Jadi untuk terkait dengan standarisasi, mungkin nanti kita juga bisa menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan, mungkin untuk tempat-tempat pelayanan kesehatan itu juga memang harus menggunakan APD yang mungkin levelnya harus dinaikkan, bukan hanya level 2 misalnya, apakah harus level 3, tapi nanti tentu akan berpengaruh ke APD juga. Jadi nanti kita harus memetakan dengan lebih bijaksana daerah-daerah mana yang sangat tinggi penularannya, seperti itu. Oke Mbak Dewi, tapi bisa dikatakan terlambat mendeteksi ini berpengaruh besar? Jadi kalau misalnya terlambat mendeteksi ini ada dua. Kita ini memang masih lebih banyak kabupaten kota itu masih menggunakan passive surveillance. Artinya dia hanya menerima pasien yang datang ke rumah sakit, punya gejala, kemudian diperiksa. Nah untuk yang tadi, orang-orang yang tidak bergejala tadi, ini harus dilakukan surveillance aktif, yaitu datang ke tempat-tempat menyisir masyarakat di tempat kerumunan terutama yang berpotensi penularannya tinggi. Itu baru kita bisa mengetahui orang-orang tidak ada gejala, berapa banyak di antara mereka yang benar-benar positif. Baik, saya ingin ke Pak Pandu. Pak Pandu, tadi kita lihat bagaimana fakta terjadi di tempat kerja di lingkungan rumah sakit, penyebaran begitu tinggi, termasuk terjadi di Bandung Pak, sekolah militer, sekolah tentara, yang kedisiplinan sebenarnya tinggi, tapi penyebaran juga kemudian merebak cukup sangat masif. Apa yang bisa Bapak analisa dari hal ini? Di rumah sakit dan di klaster kecapan. Jadi memang ini bukan tugasnya gugus tugas, karena ini adalah tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan ini yang perlu mengingatkan kembali, melatih petugasnya tentang tata cara bekerja dalam era pandemi ini, dan juga pemerintah daerah. Ini juga karena kan sebagian puskesmas, rumah sakit itu kan milik pemerintah daerah. Jadi teman-teman di sana juga harus dilatih lagi, diingatkan lagi tata caranya dan sebagainya. Jadi ini kan
dalam masa pandemi ini semua training and retraining dalam pencegahan infeksi itu diperlukan. Bagaimana memakai APD, walaupun mereka sebenarnya sudah tahu dan tapi perlu diingatkan. Itu yang di rumah sakit ya. Dan kalau di himpunan kerumunan kayak secapa itu kan berbeda. Berbedanya dalam pengertian begini, mereka tinggal bersama. Jadi kalau ada orang yang tinggal bersama, baik sekolah kedinasan maupun dalam boarding school atau dalam masalah yang pesantren misalnya, itu memang sangat berisiko tinggi kalau tidak dilakukan praktek-praktek yang mengurangi risiko tinggi seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dan kemudian juga karena mobilitas, mungkin instrukturnya atau gurunya itu tidak tinggal bersama dengan muridnya, itu juga bisa karena mereka interaksi dengan masyarakat di luar, bisa saja mereka nanti membawa virus ke dalam lingkungan yang tertutup itu. Nah, itu yang kemudian mereka akan menularkan pada teman-teman yang lainnya karena mereka tinggal bersama. Karena memang penularan ini sangat mudah sekali kalau mereka tinggal bersama. Ini menurut saya perlu dipahami dan diwaspadai. Artinya Pak Pandu, sejauh mana ancaman penyebaran virus corona di lingkungan kerja yang tadi Pak Pandu katakan di lingkungan yang tertutup ruangannya? Usai jeda Pak Pandu dijawabnya, Kabar Petang segera kembali.